saya sampaikan klarifikasi terhadap berita-berita miring yang beredar yang memberitakan bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup dan sudah menikah. Saya tegaskan kalau berita tersebut tidak benar, fitnah. Pak Rudiana ini jangan-jangan dia pelakunya. Jangan asal ngomong aja kau. Belum terungkapnya dalang dibalik tewasnya Vina dan Eki membuat kasus tersebut seperti bola liar, di mana setiap orang ingin mengungkapnya. Tidak itu saja, berbagai opini berkelindan di benak publik. Misalnya, muncul dugaan baru yang dilayangkan Ketua Relawan Sahabat Kapolri, Herwanto Nurmansyah, yang menuding jika Eki, anak Ibtu Rudiana, belum meninggal dunia. Sontak saja, tudingan Herwanto meskipun baru dugaan menuai beragam komentar. Karena tudingan itulah, Ibtu Rudiana kembali buka suara lewat sebuah video permintaan maaf. Dan pesan apa yang ingin disampaikan Ibtu Rudiana dengan banyaknya tudingan yang dialamatkan pada dirinya? Saya Ibtu Rudiana, ayah kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Bersama ini saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara Indonesia atas ketidakmunculan saya selama ini di media. Tentunya karena saya adalah seorang anggota kepolisian yang masih aktif, yang mana dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku serta kode etik kepolisian. Sesungguhnya saya ingin sekali mengutarakan terkait peristiwa yang saya ketahui, yang mana sekarang ini beredar berita-berita miring yang sangat subjektif yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Kenapa Pak Rudiana tidak mau muncul? Berarti kan ada sesuatu. Ya. Ada sesuatu ini apa? Nah, dalam kesempatan yang lalu kan saya sudah mengatakan, saya boleh dong menduga, yang menduga jangan-jangan ya, dugaan saya ini Pak Rudiana ini jangan-jangan dia pelakunya. Jangan asal ngomong aja kau. Sekarang dia muncul aja enggak. Nah, Pak Susno sekarang minta muncul dong. Ya, kita juga pengen dia muncul dong, ayo. Nah, sekarang makin lama makin hilang, semakin orang curiga, ya kan? Kenapa Pak Rudiana ini nggak muncul? Berarti ada permasalahan di dirinya nih. Berat, saya yakin Pak Rudiana berat untuk muncul. Cuman kalau menurut saya udahlah, Pak Rudiana tidak ada pilihan lain kecuali hadapi saja, ya. Kalau memang itu yang meninggal Eki, dia adalah ayah korban. Tunjukkanlah, bersikaplah seperti ayah korban. Kalau sekarang kan dia, kalau menurut saya ini mohon maaf, sikap dan perbuatan dia tidak menunjukkan bahwa dia ini ayah korban. Saya sampaikan klarifikasi terhadap berita-berita miring yang beredar yang memberitakan bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup dan sudah menikah. Saya tegaskan kalau berita tersebut tidak benar, fitnah. Sekali lagi, berita tersebut tidak benar. Anak kami Muhammad Rizky meninggal secara tidak wajar tanggal 27 Agustus tahun 2016. Perlu saya sampaikan bahwa Muhammad Rizky merupakan anak tunggal dari pernikahan saya dengan Ibu Sri Yuliasih. Anak saya dilahirkan di Kota Bandung tanggal 12 Juli tahun 2000. Pada saat saya ke kamar mayat dan juga ibunya, Ibu Sri Yuliasih juga datang ke kamar mayat, karena kami merupakan orang tua yang membesarkan dari kecil, jadi kami hafal persis pada saat melihat di meja mayat bahwa itu anak kami. Dan juga pada saat kami menguburkan juga kami dan keluarga hadir, sehingga saya tegaskan bahwa itu adalah anak kami. Sekarang bermunculan lagi nih, apakah benar Eki anaknya Pak Rudiana itu menjadi korban 2016 yang lalu? Nah, sekarang kan muncul lagi nih, ternyata ada gambar Eki itu tidak meninggal gitu kan. Saya juga dikirimin juga fotonya. Coba Bang abang perhatikan.
jenazah 2016 yang lalu itu berkumis katanya. Nah, saya juga dikirim gambar. Begitu saya lihat, oh iya, kok ini ada berkumis ya. Nah, sementara Eki, anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis. Nah, foto-fotonya banyak saya dikirim ke saya nih. Nah, ini agar juga tidak menimbulkan lagi kan keresahan. Nah, artinya pihak penyidik harus menciptakan ketertiban agar tidak menjadi liar ya kabar-kabar ini. Menurut saya langkah penyidik sudah tepat kalau seandainya mereka memanggil, yang pertama memanggil Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, yang kedua buktikan bahwa benar nggak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana. Nah, kalau perlu bongkar, ya kan? Ini demi kebenaran lah, ya terungkapnya suatu kebenaran. Kadang-kadang antara foto dengan orangnya langsung kadang-kadang berbeda, kadang-kadang nggak mirip-mirip banget gitu. Itu biasa. Kita aja kalau di foto kadang jelek, padahal kita orangnya ganteng, kan begitu. Atau kita pas di foto kenapa ganteng banget, padahal kita jelek, kan begitu. Jadi nggak bisa kita menganalisa lewat foto sebenarnya. Kalau memang benar ya bagus ya. Dan sekarang juga baru menyampaikan juga. Artinya sudah 2 kali beliau itu menyampaikan statement. Artinya kalau terkait dengan kasus itu, saya kira beliau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Dalam hal ini nanti yang lebih berkompeten untuk menyampaikan itu adalah bidang humas. Karena kalau beliau hanya menyampaikan dari satu pihak saja itu tidak objektif. Artinya untuk menghindari subjektivitas permasalahan penyampaian kasus, beliau tidak mau berkomentar terkait hal tersebut. Akan tetapi humas nantinya akan menyampaikan secara objektif karena hasil daripada pemeriksaan saksi, pemeriksaan terlapor, dan pemeriksaan pelapor. Jadi dari penyampaian humas itu sudah merangkup semuanya dan tidak ada juga kapasitas beliau selaku pelapor itu untuk menyampaikan informasi yang setengah-tengah. Jadi saya kira tindakan yang diambil oleh Ibtu Rudiana ya sudah tepat sebagai anggota polisi yang taat kepada aturan yang ada. Menyampaikan sesuatu itu harus izin dulu. Dan juga rekan-rekan seperti iNews itu juga mengajukan permohonan surat seperti itu kan. Jadi bersurat resmi. Nah, tentunya surat mereka itu diproses sehingga mendapatkan persetujuan dari atasan. Saya kira beliau itu bukan melaksanakan sesuatu itu karena perintah pimpinan ataupun perintah atasan, akan tetapi beliau itu menjalankan itu karena perintah undang-undang, perintah peraturan, dan perintah hukum yang ada. Nah, dikarenakan banyaknya yang penasaran ingin masyarakat beliau itu menyampaikan terkait dengan apa yang ia alami, itulah yang ia sampaikan kemarin. Kalau terkait dengan hukum, beliau tidak berkapasitas untuk menyampaikan itu, dikarenakan itu adalah kewenangan daripada bidang humas. Seperti itu, Mas. Sementara, somasi yang dilayangkan tim kuasa hukum Ibtu Rudiana kepada Dede dan Dedi Mulyadi hari ini merupakan batas akhir waktu yang sudah ditentukan. Seperti diketahui sebelumnya, dalam tayangan di podcast bersama Dedi Mulyadi, Dede membuat pengakuan yang cukup mengejutkan. Yakni ia mengaku jika dirinya telah membuat kesaksian palsu atas arahan Ibtu Rudiana dalam kasus tewasnya Vina dan Eki tahun 2016 silam. Dari tayangan video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana melayangkan somasi dan menuntut Dedi Mulyadi dan Dede mengklarifikasi ucapannya, juga meminta maaf telah menyebarkan berita palsu. Sampai dengan hari ini, baik Dedi Mulyadi maupun Dede tidak peduli dengan somasi terbuka yang dilayangkan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Ibtu Rudiana selanjutnya? Kenapa kurang memuaskan apanya? Dia melaporkan klien saya, dia memuaskan. Terus kita laporkan, dia kurang memuaskan. Ini berarti kan nggak siap dipasang gitu loh. Kalau memang yang bersangkutan itu siap memasang, siap juga dipasang. Siap menuduh orang, siap juga tertuduh. Gitu aja. Simpel saja kita berpikir. Jangan juga kita menuduh orang sesuatu tapi dia nggak siap juga dituduh. Harus sama-sama siap dong gitu. Artinya dia sudah masuk pusaran ini ya siap-siap saja menghadapi pusaran. Bahwasannya ini sudah terbalik opininya.
Artinya apa? Kita telah menghakimi orang yang tidak bersalah tanpa adanya proses peradilan yang fair dan adil, di mana masyarakat menuduh dia melakukan hal-hal yang memang itu tidak pernah ia lakukan, akibat daripada testimoni-testimoni liar yang dibuat oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti kemarin saksi yang mengatakan, saya disuruh oleh Bapak Rudiana untuk membuat keterangan seperti ini. Itu di konsepnya Pak Rudiana, itu semua nggak benar, ya. Beliau itu statusnya itu hanya sebagai pelapor, dan penanganan perkaranya juga di Polda Jawa Barat. Bagaimana beliau ke Polda Jawa Barat sedangkan dia bertugas di Polresta Cirebon? Artinya kalaupun dia mau keluar kota itu harus izin dulu dengan pimpinan untuk dikeluarkan surat tugasnya. Gak bisa juga beliau itu keluar wilayah tanpa adanya surat tugas, seperti itu loh. Kalau kita bereaksinya biasa aja ya, karena kalau dia berkata A, U, E, O, I, O gitu, itu nggak dianggap, itu nggak ada artinya gitu. Karena keterangan opini-opini dia itu bukanlah keterangan alat bukti sepanjang itu tidak diperiksa di muka persidangan. Dan keterangan yang di muka persidangan itu tidak bisa dicabut dia. Itu sudah dipaku, namanya itu final and binding. Dan itu sudah ingkrah, yang artinya tidak bisa diganggu gugat. Kalaupun saya menyatakan ini, saya menyatakan itu nggak ada artinya itu, dan itu nggak berlaku di mata hukum gitu loh. Nah, kecuali ada putusan PK yang membatalkan putusan sebelumnya, sehingga itu dinyatakan tidak sah, dan ataupun bisa dianulir. Jadi sepanjang putusan itu tidak ada yang membatalkan ataupun tidak dinyatakan tidak sah, itu nggak ada masalah. Gitu, silakan aja mau testimoni dan lain-lain itu, dan itu bukan alat bukti menurut saya. Kalau langkah hukum tentunya karena dia sudah memfitnah, menyebut nama Rudiana ya, dengan menyebut saya disuruh Rudiana, yang konsep itu adalah Pak Rudiana, keterangan ini dan lain-lain macamnya, itu merupakan tuduhan fitnah. Makanya kita laporin dan kita proses secara hukum dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Seperti itu. Akbar dan Dede. Ya. Udah bang, udah dilaporkan. Sudah kita proses di Polda Jawa Barat. Mungkin rekan-rekan mempertanyakan langsung kepada bidang humas, karena kita percaya dan yakin polisi akan profesional dalam memproses itu. Dilaporin itu kan kemarin kita udah kasih 3 kali 24 jam ya. Artinya kita sudah berikan hak jawab kepada yang bersangkutan untuk menyadari perbuatannya. Akan tetapi kesempatan itu yang kami berikan kepada yang bersangkutan tidak dihargai dengan baik, tidak dihormati, sehingga kami sebagai warga negara yang baik memproses itu kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Kalau saya melihat nggak ada kesaksian palsu mereka, itu kan masih dugaan-dugaan, katanya-katanya. Sepanjang itu tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan belum diadili, itu kita nggak bisa menuduh orang mengatakan dia kesaksian palsu, karena kesaksian dia itu sudah diuji dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan di kejaksaan, dan proses pemeriksaan di pengadilan. Jadi kalau dibilang palsu yang mana? Yang pertama kita harus bisa bedakan antara menangkap dan mengamankan. Contoh sederhana dan contoh kecil ya. Pada waktu kita belanja ke pasar, ya kan, tiba-tiba dompet kita dicopet sama maling. Terus kita nggak melihat pencopetnya itu, tapi orang lain, ada saksi lainnya itu melihat pencopetnya dan sudah lari. Tiba-tiba besoknya itu saksi ini kasih tahu, itu kemarin tuh yang copet handphonemu itu. Nah, kita selaku korban lantas langsung membawa dia untuk diserahkan kepada kantor polisi, apakah benar dia mencopet atau tidak gitu. Jadi beda dia antara mengamankan dan menangkap. Jadi begini, itulah informasi-informasi sesat, itulah informasi-informasi yang berisi fitnah. Bagaimana beliau itu mengarahkan seorang saksi, padahal status beliau itu hanya pelapor, bukan penyidik. Jadi ini harus digarisbawahi bahwasannya kewenangan itu tidak ada sama beliau untuk mengarahkan orang lain. Itu nggak benar. Bagaimana seorang pangkat aib itu
mengintervensi penyidikan, padahal penanganannya itu di Polda Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Kombes. Mana berani dia untuk mengintervensi penyidikan yang kepala penyidikan seorang Kombes, mana bisa. Nah, terus kata dia baru mengenal Pak Rudiana itu tanggal 2 September. Nah, itu juga sudah nggak berkesesuaian dengan fakta yang sebenarnya, bahwasanya Dede ini pada tanggal 31 Agustus sudah ketemu dengan Pak Rudiana, bukan 2 September. Di situ dia sudah menjelaskan melihat dikeroyok, melihat aksi pengejaran, dilempar batu yang mengakibatkan korban almarhum Eki meninggal dunia. Jadi dari situ saja dia sudah berbohong. Nah, terlepas dia buat testimoni bla 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 bla, silakan saja. Kita kan nggak tahu motivasinya apa, dan kita nggak tahu yang nyuruh dia siapa, dan kita nggak tahu juga yang nyeting dia siapa. Nggak ada masalah. Di sisi lain, upaya hukum luar biasa atau PK yang sedang diperjuangkan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon mendapat tanggapan dingin dari kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Menurutnya, pihaknya sama sekali tidak takut dengan hasil PK Saka Tatal. Apapun hasilnya, tidak ada kolerasinya dengan terpidana lainnya yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Dan berikut perdebatan sengit mengenai sidang PK Saka Tatal yang mendapat tanggapan tajam dari kedua kubu yang berseberangan. Yang pertama terkait dengan PK Saka Tatal, itu kita hormati sebagai warga negara yang baik. Nah, kalau dikatakan PK Saka Tatal itu membebaskan 7 terpidana, itu tidak ada korelasinya gitu loh. Dia itu kan mengajukan PK itu kan atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama orang lain. Legal standing dia itu ya untuk dirinya sendiri. Kalaupun itu dikabulkan ya untuk kepentingan dirinya. Artinya apa? Perbuatan itu ingin ia sangkal, itu sah-sah saja. Akan tetapi perlu diingat, apakah dalam PK dia ini telah memiliki nopum-nopum yang sah secara hukum dengan bukti baru lain daripada bukti yang sebelumnya, agar nantinya itu bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim. Siapapun yang melakukan PK, kita selaku warga negara yang baik tentu harus kita hormati itu, karena itu adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam melakukan upaya hukum. Seperti itu, Mas. Kalau kesaksian Dede ini pasti menguntungkan, sudah pasti menguntungkan 8 terpidana. Kenapa? Justru kan kesaksian Dede sama si Aep inilah yang membuat mereka itu masuk kan. Nah sekarang permasalahannya Dede keluar memberikan keterangan bahwa keterangan dia terdahulu itu sebenarnya tidak benar kan. Tambah lagi si Aep sekarang hilang juga nih. Semenjak Kang Ferry itu muncul, tiba-tiba Aep hilang. Nah berarti ada dugaan Aep juga ketakutan. Itu saya ingat banget tuh, begitu Kang Dedi itu ketemu sama Kang Ferry itu dengan lantangnya mengatakan saya siap Pak dipertemukan dengan Aep. Besoknya si Aep hilang. Nah artinya apa? Kesaksian Aep sama kesaksian Dede sekarang dianggap sudah nol ya. Walaupun putusan pengadilan harus kita hormati. Tapi kalau seandainya ini digunakan untuk PK, saya rasa ini sangat memiliki poin yang sangat luar biasa untuk PK. Kemunculan Dede ini harusnya yang pertama nih harus disikapi rasa syukur ya, terutama bagi keluarga. Walaupun keluarga ini keluarga terpidana ya, walaupun keluarga terpidana ini mungkin ada rasa kesal dan lain sebagainya, tapi kita harus beri dulu acungan jempol kepada Dede. Karena apa? Jujurnya dia ini membawa risiko luar biasa risikonya. Bahkan dia berpotensi masuk penjara kan, tapi dengan keikhlasan dia mengatakan bahwa dia siap, yang penting 8 terpidana ini keluar. Nah menurut saya, Dede ini muncul, kalau menurut saya keluarga terpidana kita harus bersyukur juga. Artinya ini bisa juga kan disebut juga novum baru juga kan. Nah apalagi sekarang Dede sudah mengatakan bahwa dia diarahkan oleh Pak Rudiana dan sebagainya. Nah sekarang tambah lagi kan kecurigaan orang, ada apa kok Pak Rudiana sampai berani memberikan saksi yang saksi ini tidak tahu apa-apa. Berarti kan ada kepentingan untuk Pak Rudiana kan.
seolah-olah agar apa? Agar 8 terpidana ini bisa dihukum dengan kesaksian si Dede. Kan tambah curiga lagi, ada apa nih Pak Rudiana sampai sebegitunya? Ya, kalau ini benar ya. Tapi yang jelas dengan pengakuan Dede seperti itu, ya kalau saya memiliki keyakinan Dede memberikan keterangan yang benar saat ini. Jadi ya ini semakin ya mungkin ya semakin membuat Pak Rudiana sekarang malah semakin jauh nih. Ya artinya kembali lagi, Pak Rudiana mau nggak mau, suka nggak suka, enak nggak enak, ya harus dihadapi. Ya apapun yang akan terjadi di dirinya, ya dia harus ikhlas lah, harus hadapi. Enggak, kita nggak ada takut sama sekali dan kita juga nggak ada kaitannya dengan itu. Permasalahannya yang muncul cuma Dede doang satu. Nah saksi itu kan 2 harusnya. Kalau saksi 1 itu sama juga bukan saksi. Andai kata AF muncul dan dia bersikap seperti Dede, nah ini keterangan 2 orang ini yang pasti menyelamatkan mereka 8 terpidana ini. Nah cuman permasalahannya AF kan nggak muncul, yang muncul Dede doang. Tapi Dede juga belum dipakai nih. Dede kan belum diambil keterangannya secara resmi nih tentang dia anggaplah mencabut BAP lah ya. Kemarin kan Mabes Polri baru hanya gelar perkara nih, tapi gelar perkaranya itu belum terkait dengan materinya. Mudah-mudahan Aib datang. Gak apa-apa Aib, jangan korbankan anak manusia, tidak akan hukum. Dede ada contohnya sini, toh tidak ada apa-apa. Adalah Aib segera panggil oleh Pak Rudiana. Kenapa? Karena Aib diduga melakukan kebohongan terhadap Pak Rudiana. Kan pasti bahwa timnya Pak Rudiana mencari informasi, kemudian dapat informasi dari Aib. Dan sekarang terbukti informasi dari Aib itu dibantah oleh Dede yang temannya sama-sama beli rokok, sama-sama jadi saksi. Nah sekarang tinggal dipanggil. Dedenya dipanggil, kamu nge-prank saya. Prank kamu telah membuat heboh Indonesia. Prank kamu telah membuat penderitaan bagi orang lain. Prank kamu itu kalau tidak segera kita tangani dan dibangun rel yang benar, bisa mencederai kebesaran institusi Polri. Ini yang kita jaga bersama. Prank kamu telah membuat repotnya Kapolri, Kapolda, Kabar Reskrim, Direskrim Ini kan membuat repot semua gara-gara prank Dede tukang setim. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.